wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Prihanto Nugroho SPDI. Saya sebagai guru di SMA Nusa Lubuk Linggau sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 WIN Raden Patah Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas micro teaching saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Tetap semangat? Semangat. Belum semangat. Sekarang ada yang lebih semangat lagi. Abi akan buat kalian semangat dengan petikan, ya. Contohnya kalau misalnya satu kali, dua kali, kalau misalnya empat kali. Jadi kita acak, ya. Petik semangat, petik semangat, petik semangat, petik semangat. Allah. Nah, itu semangat. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi, ada baiknya kita melakukan doa dulu, ya. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Untuk memimpin doa, dipersilakan kepada ketua kelas, anak ketua kelas. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Kawan-kawan, untuk memulai pelajaran pada siang hari ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabba, wabil insani dina, wabil muhammadin nabi rasulullah bi rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita melakukan aktivitas kita untuk belajar, Abi akan ngabsen dulu siapa yang tidak hadir pada hari ini. Kita absen dulu ya anak-anak ya. Agus Handayani. Ya. Michael Zuan. Nabi. Andika. Setia Bintang. Setia Bulan. Ya. Baik. Siapa yang tidak hadir anak-anak pada pagi hari ini? Putri sama Nabi. Putri dengan Bulan. Keterangannya? Sakit sama ini. Sakit dan izin. Ya, mudah-mudahan teman kita yang tidak hadir pada hari ini diberikan kesehatan, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kembali untuk bersekolah ya. Amin. Baik anak-anak, materi kita untuk hari ini adalah meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Jadi sebelum kita melakukan pembahasan dari bab 1 meraih kesuksesan ya dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Sekarang Abi bertanya kepada kalian, siapa yang pernah melakukan kebaikan? Ya. Membantu nenek menyeberang jalan. Oke, membantu nenek-nenek untuk menyeberang Jalan. Ada yang lain? Siapa lagi? Hari. Ya, Zuan. Mentraktir teman. Mentraktir teman. Oke, lanjut. Siapa lagi? Ada yang lain? Iya. Devio. Mengantar kawan balik. Oh, mengantar teman pulang sekolah kalau tidak punya kendaraan ya. Iya, baik. Itu tadi contoh sedikit yang kalian lakukan karena dengan dengan berhubungan dengan materi kita kompetisi dalam kebaikan. Jadi anak-anak, banyak contoh lain yang berhubungan dengan judul kita ini ya, dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar kita, bisa di dalam keluarga kita, baik di sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang berkaitan dengan berkompetisi dalam kebaikan. Jadi di sini akan Abi lakukan sebelum masuk tujuan pembelajaran
ini ada yang harus kalian lakukan, ya. Jadi sebelum belajar itu ada tujuannya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini berhubungan dengan berkompetisi dalam kebaikan adalah yang pertama itu membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang kedua, menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang ketiga, menjelaskan menghafal dengan fasih, ya, dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang ketiga, menjelaskan Al-Quran dan hadis tentang perintah berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang keempat, menganalisis, ya, menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Dan yang terakhir adalah menyajikan konten atau paparan berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam bentuk penelitian, ya. Jadi ini tujuan yang harus kita lakukan, anak-anak, ya. Jadi kita pahami dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi lanjut untuk yang selanjutnya adalah anak-anak, pembahasan materi kita ini berhubungan dengan ayat Al-Quran. Tadi sudah disampaikan, itu adalah Quran surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan, dan Quran surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja. Baik, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita akan dengarkan dulu teman-teman kalian untuk membacakan ayat suci Al-Quran yang berhubungan dengan etos kerja, yaitu pada surat Al-Maidah ayat 48. Silakan kepada A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Tadi rekan kalian sudah membacakan ayat suci Al-Quran, dan selanjutnya Zuan silakan untuk mengartikan dari Quran surat Al-Maidah. Artinya, kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran pada Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai benar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya. Acuan kebenaran terhadapnya, maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah dianugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan
kembali lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Anak-anak sekalian, kalian sudah membaca surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Jadi dalam membaca ya itu kita ada aturan-aturannya, ada hukum tajwidnya, ya makhrajnya, panjang pendek. Nah di sini akan kita tampilkan untuk mempelajari hukum tajwid. Hukum tajwid Quran surat Al-Maidah ayat 48. Perhatikan anak-anak, ada di depan kalian. Lafaz dari yang pertama adalah wa anzalna ilaika. Ya, itu hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil ya. Dan alasannya adalah mengapa mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada lafaz berbeda. Terus yang kedua musaddiqal lima. Itu hukum bacaannya adalah idgham bilahuna. Alasannya kenapa? Karena fathah tanwin bertemu dengan huruf lam. Ya, selanjutnya amma ja'aka. Hukum bacaan itu mad wajib muntasyil. Ya. Alasannya kenapa? Mad tabi'i bertemu hamzah pada lafaz yang sama. Yang kelima ja'alna. Ya, hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Ya, alasannya pertama ada fathah diikuti dengan alif. Ya, jadi itu adalah hukum tajwid dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Ya. Dari Quran surat Al-Maidah itu ada kandungannya. Ya, kandungan dari surat Al-Maidah itu yang pertama adalah setiap umat mempunyai syariat dalam hukum sendiri-sendiri sesuai dengan zaman dan kondisi hidup mereka saat itu. Meski begitu, secara akidah dan pokok agama semuanya sama, ya, yakni bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kandungan yang kedua adalah seluruh manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka perbuat di dunia. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan sebagai kitab yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, jadi tidak ada keraguan sedikit pun dalam Al-Quran. Dan Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya sekaligus menjadi hakim atas kitab-kitab tersebut. Ya, hal ini karena kitab-kitab sebelum Al-Quran sudah tidak otentik lagi karena banyak yang sudah berubah dengan campur tangan manusia. Lanjut, kandungan yang keempat adalah Allah menjadikan umat manusia beragam untuk menguji mereka dan memberi kesempatan agar berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Ya. Kita menerapkan kondisi dalam kebaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi kita ini? Ya, Devio dulu silakan. Dalam berlomba-lomba kebaikan dapat dilakukan oleh setiap muslim, Ya. dimanapun ia berada. Lebih dari itu, Islam sangat menanjurkan agar segera melakukan kebaikan. Pertanyaannya, mengapa seorang muslim itu harus bersegera dalam melakukan berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja? Pertanyaan selanjutnya silakan. Siapa lagi? Devi. Ya, Radipa, silakan Radipa. Setiap ajaran Al-Quran pasti memiliki hikmah dan manfaat. Ya. Termasuk juga ajaran fastabiqul khairat. Ya. Yang pastinya sifat mulia itu pasti memiliki banyak manfaat, Ya. baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa manfaat fastabiqul khairat dalam kehidupan kita? Ya. Pertanyaan yang bagus yang disampaikan oleh Devio dan Radipa tadi. Jadi mengenai pelajaran kita pada hari ini. Baik, Bi akan menjawab pertanyaan dari Devio yang dimana
melakukan berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan ya. Nah, jadi dalam melakukan kebaikan itu kita harus mendapatkan ridho dulu. Ya. Apa itu akan diridhoi oleh Allah? Kegiatan kita, aktivitas tadi untuk melakukan kebaikan, ya. Yang pertama itu adalah mendapatkan ridho dari Allah. Jadi kebaikan itu bisa kita laksanakan dengan seikhlas hati, ya. Jadi tidak ada hal-hal yang lain yang melatar belakangi niat kita. Salah satu adalah kebaikan. Selanjutnya bisa menjadikan manusia itu bermanfaat bagi diri kita kalau kita sudah melakukan kebaikan, ya. Jadi melakukan kebaikan itu intinya adalah akan bermanfaat bagi diri kita, ya. Selanjutnya bisa dengan mempercepat untuk menyelesaikan tugas, ya. Itu salah satu untuk melakukan kebaikan. Kalian sebagai seorang murid, ya, salah satunya adalah melakukan kegiatan yang diperintahkan oleh guru, ya, seperti halnya pekerjaan rumah yang harus disegerakan. Permintaan guru diselesaikan untuk secepatnya. Nah, itu salah satu untuk mengejar kebaikan. Lanjut lagi bisa dengan cara kita termotivasi, ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu lebih baik lagi, ya. Ada yang bisa menambahkan dari kegiatan untuk berkompetisi dalam kebaikan? Siapa? Ada anak-anak? Apalagi? Kebaikannya apa lagi? Dalam kehidupan kita sehari-hari apa? Contohnya, dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya apa? Membantu orang tua. Beres rumah. Nah, beres rumah bisa. Apalagi yang mungkin orang tuanya berdagang? Apa? Jual. Membantu melakukan kegiatan perdagangan, ya. Nah, salah satunya seperti itu, ya. Pertanyaan yang kedua itu ditanya oleh Radipa. Jadi pertanyaan tadi adalah bagaimana melakukan kegiatan aktivitas seperti fastabiqul khairat. Iya, jadi bagus sekali pertanyaan dari Radipa. Abi akan melanjutkan pertanyaan dari Radipa, di mana pertanyaan tadi adalah bagaimana melaksanakan atau manfaat dari fastabiqul khairat, ya. Nah, jadi lakukan fastabiqul khairat itu adalah mengapa kita harus segera, ya. Jadi begini anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak tahu nih aktivitas yang kita lakukan. Jadi intinya adalah dari kita melakukan kebaikan tadi, kita harus mengingat Allah terlebih dahulu, ya. Bagaimana kita melaksanakan kebaikan itu, ya. Kita tidak tahu kapan, di mana, dan kapan saja. Kita tidak tahu masa kita, ya. Dalam kehidupan kita tuh ada pada waktu melaksanakan fastabiqul khairat. Jadi kita melaksanakan ibadah malam hari, kita belum tentu esoknya, ya. Belum tentu kita besok melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, ya. Mungkin aktivitas-aktivitas lain yang dilaksanakan oleh kita, ya. Ada penerapan kompetisi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan, ya. Dari lingkungan sekolah, tempat kita sekolah, lingkungan keluarga, dan tempat tinggal kita, ya. Jadi banyak sekali yang harus kita lakukan untuk melakukan kebaikan dalam kegiatan sehari-hari, ya. Di sini akan kita lakukan penerapan kompetisi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari yang kita bahas, ya. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Ya. Jadi dari dalam diri kita yakin bahwasannya Allah itu ada, dan bagaimana cara melakukannya dengan cara melakukan ibadah, ya. Caranya, ya. Jadi kalau kita berhubungan dengan Allah berarti kita sudah melakukan suatu yang baik, ya, yang terpuji. Di antaranya adalah melakukan ibadah sholat. Karena kenapa sholat? Sholat itu adalah tiang agama. Dan berdoa, ya.
Sudah itu berzikir, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, itu adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari dengan ibadah, ya. Yang kedua, hubungan dengan manusia, ya. Hubungan dengan manusia itu apa saja? Contohnya adalah bagaimana kita bersikap saling menghargai, membantu, tolong menolong. Tadi telah diutarakan atau disebutkan oleh teman-teman kalian tadi, ya. Membantu untuk melakukan kebaikan, ya, dan tolong menolong, bersikap ramah, sopan santun kepada orang yang lebih tua, ya. Sudah itu yang sebaya, kita saling menghargai. Sudah itu bersikap selalu toleransi, ya, bersifat toleransi terhadap sesama dan menjaga keharmonisan, ya, menjaga keharmonisan dalam kedamaian. Jadi kalau misalnya kita berteman harus ada saling menghargai, ya. Kita tidak tahu ini manusia, ada yang mungkin kita anggap ada yang baik menurut kita, ada yang jelek menurut orang lain. Jadi bagaimana kita melakukan kebaikan itu dengan maksimal. Selanjutnya yang ketiga, ya, bagi kita seorang siswa itu bisa kita terapkan dalam kompetisi kebaikan. Itu contohnya apa? Ya, belajar dengan sungguh-sungguh, yakin. Jadi jangan ada yang merasa pelajaran-pelajaran itu dianggap kita sulit. Jangan merasa seperti itu. Jadi pelajaran itu sama saja. Karena apa? Karena kita adalah seorang mahasiswa dan siswi, ya, sebagai anak didik. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita lakukan dengan bersungguh-sungguh. Jadi dalam melakukan kegiatan itu adalah melakukan kegiatan belajar, ya, mengikuti pelajaran secara aktif, mengerjakan tugas tepat waktu, ya, jujur pada saat mengerjakan ujian. Kesempatan kita hidup di dunia itu hanyalah sementara, ya, tidak bisa kekal, ya. Jadi sementara. Jadi kenapa kita harus bersegera? Karena pahala yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu tidak hanya cukup untuk kegiatan-kegiatan kebaikan yang kita lakukan, dan juga harus diimbangi dengan pelaksanaan ibadah, ya, seperti halnya sholat, memperbanyak ibadah khusus kepada Allah. Itu salah satunya, ya, Nak, ya. Ya. Anak-anak, kita sudah bentuk dalam kelompok. Nanti Abi akan berikan pertanyaan yang nanti kamu kerjasama untuk menyelesaikan tugas ini, yang nantinya kita kumpul, ya, kalau sudah selesai. Silakan anak-anak mengerjakan soal yang Abi berikan. Yang Abi berikan tadi kalian kerjakan. Silakan anak-anak. Silakan anak-anak kerjasama untuk saling membantu menyelesaikan soal-soal yang Abi berikan. Silakan bekerja sama sehingga ada suatu kesimpulan nanti dari pelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan. Kelompok iman dan kelompok takwa, kalian kerjasama untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ya, silakan. Kelompok takwa bekerja sama. Apa yang ditanyakan tadi, jadi simpulkan. Takwa adalah Anak, tadi sudah kalian kerjakan tugas kelompok kalian. Kalian kumpulkan tugas kalian tadi. Kelas iman dan kelas takwa. Kelompok iman dan kelompok takwa. Ya, nanti akan kita bahas sama-sama, ya. Ya, Pak. Oke. Selanjutnya adalah ini ibaratnya agama. Agama, ya, Nana, ya? Agama yang dipegang oleh yang namanya rukun Islam. Oke, sekarang kita genggam. Ini. Kita mempunyai agama yang kita pegang dengan rukun Islam, yang
kita tidak pernah melakukan. Yang terakhir ya, kita contohkan dulu. Naik haji bila mampu. Oke, kalau bagi yang mampu. Hilang. Selanjutnya apa lagi? Melakukan puasa. Oke, puasa tidak kita lakukan. Misalnya. Selanjutnya apa lagi? Zakat. Zakat kita tidak lakukan. Ya. Selanjutnya sholat. Sholat tidak kita lakukan. Dan syahadat. Kalau misalnya tidak ada semua dari 5 ini, apa jadinya kita? Oke, kita syahadat. Oke, kita sholat. Ada 2. Kuat kita dengan agama? Tidak kuat. Jadi kita harus topang dengan kekuatan rukun Islam. Baik anak-anak, pada materi hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ridho. Semoga kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik dan lancar. Ya, terima kasih atas segala waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi